Namun, ketika mereka mencoba mengingat kejadian sebelum hari kemarin, mereka justru menyadari bahwa ingatan terakhir mereka hanyalah tentang bus putih itu. Dan setelah naik bus, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mengingat kejadian sebelumnya, mereka curiga mereka telah tewas dalam kecelakaan itu. Mereka segera lari ke rumah sakit, dan setelah mencari, mereka menemukan petunjuk di sebuah kamar pasien. Pria itu dengan penuh emosi berjongkok di samping alat pemeriksaan karena ia terkejut mendapati angka yang tertera di mesin itu ternyata persis sama dengan frekuensi detak jantung wanita tersebut. Artinya, wanita di dunia nyata kemungkinan besar sedang koma di rumah sakit dan dunia yang mereka alami saat ini hanyalah dunia di dalam pikirannya. Dari waktu yang tertera di ruang monitor tampaknya mereka sudah koma selama 2 bulan. Hal ini juga menjelaskan keanehan pada tubuh mereka saat baru terbangun. Dan kabut yang terus mendekat itu seperti menandakan hidup mereka sedang memasuki hitungan mundur terakhir. Jika dalam 3 hari mereka tidak bisa segera sadar, jika tak segera sadar mereka akan mati. Tubuh mereka bergetar hebat. Daripada menunggu mati, lebih baik bertaruh, siapa tahu ada keajaiban. Keduanya pun berkendara ke tepi kabut, lalu memberanikan diri menerobos masuk. Setelah diterpa angin kencang, mereka tiba di depan pintu aneh dengan ribuan kunci berserakan. Si pria mengambil satu kunci acak dan memasukkannya, namun langsung terpental. Si wanita tahu pintu ini jalan keluar ke dunia nyata, tapi tak tahu cara temukan kunci yang tepat. Saat bingung membuka kunci, si wanita sadar bahwa aksi mereka telah melepas binatang buas ganas. Ketakutan, mereka kabur, namun bayangan itu terus mengejar. Pria itu tancap gas dan mereka pun gegas pulang. Saat melihat gambar masa kecilnya, wanita itu teringat monster itu mirip peran mainannya bersama Bibi dulu. Selama bertahun-tahun, wanita itu selalu merasa bersalah atas kematian bibinya. Ia selalu merasa bahwa kebakaran yang tidak sengaja ia sebabkanlah yang membuat bibinya meninggal secara tragis. Dan monster itu seolah-olah melambangkan mimpi buruk yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun, yang tak pernah bisa ia lupakan. Kini, kebenaran akhirnya terungkap. Namun pada saat yang sama, monster kejam itu ternyata juga mengikuti jejak bau dan datang mendekat. Mereka bersembunyi di bawah meja tanpa suara. Pria itu berusaha tenang, lalu mengintai melalui lubang kecil. Namun saat itu juga, ia terkejut melihat kunci pintu besi ternyata tergantung di dada monster tersebut. Ia pun segera menembak, hingga merusak penyemprot air di atap ruangan. Seketika air memancar ke seluruh ruangan, bau manusia pun perlahan menghilang. Tak lama kemudian, monster itu pun berbalik pergi dan bahaya berlalu. Mereka harus berencana dengan sangat matang karena hanya ada satu jalan keluar. Untuk bertahan hidup, mereka harus merebut kembali kunci itu. Mereka membeli daging mentah dan bahan kimia di toko, lalu memanfaatkan ilmu SMA untuk membuat alat peledak sederhana. Menggunakan boneka dan daging sebagai umpan, monster itu akhirnya terpancing keluar. Saat monster benar-benar masuk perangkap, pria itu menarik pemicu peledaknya, namun tak disangka. Melihat rencana mereka hampir gagal, wanita itu segera merebut senapan dan menembak tepat ke inti bom. Dalam sekejap, api menyala ke segala arah, bola api besar membumbung ke udara, dan perangkap itu langsung menjadi lautan api. Namun, saat mereka mengira monster itu sudah musnah, mereka justru terkejut mendapati kenyataan. Ternyata ledakan hanya menghancurkan rantai besi. Monster itu tetap tak terluka dan mengamuk dengan ganas. Melihat situasi yang semakin gawat, mereka langsung lari secepat mungkin, dan tak sengaja masuk ke gereja terdekat. Pria itu segera memaku pintu, lalu membidik waspada sambil bernapas terengah-engah. Siapa sangka monster itu takut pada gereja dan tak berani masuk, hanya menunggu di luar pintu. Akhirnya mereka bisa sedikit lega, tanpa menyadari bahwa